Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky ternyata masih apa di Indonesia masih ada juga ya yang pejabat tinggi yang berani ngambil tanggung jawab gitu dan menyatakan mundur karena dia merasa bahwa dia tidak memenuhi ekspektasi dari publik tentang tanggung jawabnya, ya ini Dirjen Aplikasi Informatika ya di Kominfo, namanya Samuel Abriani Pangerapan. Nah, ini dia katanya sudah menyatakan secara lisan mengundurkan diri tanggal 1, dan kemarin surat pengunduran dirinya sudah diserahkan kepada Menkom Info nih. Oke, itu satu tindakan yang separuh politis sebetulnya. Ya. Karena karena Dirjen itu ya dia pengawas teknis di situ kan. Mhm. Tetapi briefing tentang kebijakan kan ada pada menteri. Jadi memang mesti ada orang yang bertanggung jawab pas itu. Misalnya yang menyebabkan ketidakhati-hatian tentu soal teknis. Nah kalau kita mau usut lebih panjang, ya bukan dirjen yang mengundurkan diri, ya Hmm. pemegang pemegang passwordnya aja yang mengundurkan diri misalnya kan. Jadi sebetulnya itu kan itu tanggung, itu mesti menteri menyatakan seluruh kebijakan yang seluruh data yang bocor itu disebabkan oleh kebijakan yang tidak prudent dari saya sebagai menteri. Itu baru ada pembelajaran. Ini dirjen itu kan soal teknis, ini bukan soal teknis, soal kebijakan, ini soal paradigma di dalam merawat data itu sebagai penanda bahwa demokrasi di era ini adalah kumpulan data. Kan itu intinya tuh, data personal, data bisnis, politik, segala macam. Jadi tidak cukup itu tuh, karena itu pasti akan jadi kontroversi lagi tuh. Atau memang mungkin ini semacam pembukaan diri atau pengajuan diri untuk menjadi saksi kalau diperiksa tuh. Kan mesti ada pemeriksaan nih, kenapa dia Hmm. bocor. Hmm. Ini bukan cuma soal si hacker itu tuh, bahwa isu mungkin ada orang dalam dan harus punya kecurigaan itu. Ini ada orang dalam nih, karena itu mesti ada investigasi itu. Jadi bagus juga Pak Samuel ini mundur supaya dia sediakan juga dirinya untuk diperiksa atau mengajukan diri supaya clear kan. Tetap dia nggak clear kalau sekedar mundur dan tidak dibongkar. Ini penyebabnya apa? Kegagalan sistem atau konspirasi dalam dan luar atau kesengajaan yang sebetulnya menjelang penyerahan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Kan semua itu yang jadi pertanyaan publik. Nah, itu harusnya diperjelas. Jadi kalau mundurnya itu untuk memperjelas, bagus. Tapi kalau mundurnya itu untuk case close, ya itu justru kecurigaan makin bertambah tuh. Kenapa mundur? Bukankah ini belum selesai tuh? Bukankah pertanggungjawaban teknis forensik, pemeriksaan kapan atau apa yang terjadi sebetulnya di dalam server-server itu, atau bagaimana kebijakan perawatan informasi itu, kan itu mesti tetap ada forensiknya. Ya, ya kalau saya membaca pernyataan dia, memang ada indikator soal itu karena dia menyatakan bahwa sebagai penanggung jawab terhadap masalah informatika di Kementerian Kominfo, kata dia ya mestinya ini berhenti di dia ya, dengan dia menyatakan mundur itu berarti itu sudah selesai. Jadi kelihatannya dia sengaja menjadi tumbal gitu, dan saya kira mungkin karena memang dia sendiri menjadi dirjen itu sudah cukup lama, 8 tahun dia sendiri mengakui begitu, semua ada akhirnya. Jadi 8 tahun jadi dirjen itu ya udah kalau orang makan ya udah kenyang juga lah gitu ya. Nah, justru 8 tahun itu menunjukkan bahwa dia tahu banyak hal, bahkan di belakang meja menteri apa, di belakang toilet karyawan ada apa aja di situ kan. Jadi Hmm. dia justru karena 8 tahun mesti terangkan, bukan dia bilang saya berhenti dan kasus ini sudah selesai setelah saya mengundurkan diri. Justru baru dimulai kasus ini ketika dimundurkan diri, karena pengetahuan dia begitu lama, bagaimana kong kali kong dalam birokrasi Kementerian Informasi ini, apa aja, siapa aja pejabat yang sebetulnya terindikasi dari awal tapi tidak terdeteksi. Kan kita mesti Ya. justru kuras pengetahuan beliau selama 8 tahun ini supaya bisa diterangkan apa benar ini eh, kegagalan atau apa namanya, kebodohan, atau ini memang satu operasi yang dilakukan secara senyap tapi kemudian terbongkar, atau terbongkarnya itu justru bagian dari kesenyapan. Kan kita mesti curiga semua ini karena ini menyangkut data, dan data itu adalah DNA di dalam politik. Ya. Nah, ini kan ini menarik karena ternyata si hackernya ini memenuhi janjinya, Bung Rocky ya. Kemarin kata dia hari Rabu kemarin itu sebagai diunggah di percakapan dark web, dia sudah membongkar kunci-kuncinya, sudah menyerahkan kepada pemerintah, dan kemudian dia menyatakan tapi dia akan terus mengawasi apakah pemerintah itu
memanfaatkan kunci-kunci yang dia berikan atau membukanya itu menggunakan pihak ketiga gitu kan. Kalau menggunakan pihak ketiga dia sudah punya datanya sudah dia copy dan kemudian dia siap bongkar itu. Dan pengakuannya juga mengejutkan karena menurut dia itu cukup mudah membobol situs Pusat Data Nasional Indonesia ini. Jadi ini yang saya kira prihatin banget dan kemudian muncul macam-macam spekulasi di media sosial sekarang sudah mulai muncul spekulasi bahwa yang jadi pelakunya orang dalam. Bahkan nama orangnya sudah disebut namanya dan tapi ini kan tentu perlu verifikasi ya. Kita hati-hati hal-hal semacam di media sosial bebas. Kalau di media seperti kita nggak boleh memberi semacam trial by the press gitu ya. Bung Rocky, tapi itu menunjukkan sekali lagi betapa rentannya kita dan betapa tidak seriusnya bahkan kita diledek oleh hacker karena kalian tidak menginvestasikan dengan serius ya soal ini. Ini berkaitan dengan soal biaya, anggaran dan juga manusianya begitu. Itu sinyal bahwa si hacker mau kasih kesan bahwa dia bukan sekedar tahu siapa yang ada di dalam, tapi dia tahu bagaimana pintu-pintu rahasia itu bisa Ya. diterobos. Kan itu intinya kan. Nah kalau dia bilang, oke saya tahu tapi saya udah copy, itu artinya masih banyak pintu rahasia yang dia tahu kan. Hmm. Nah ini yang mestinya secara tuntas, di forensik sebetulnya nih. Ini orang siapa? Apakah, kan kita bisa lihat dari, atau teknologi artificial intelligence bisa membandingkan gestur dia dengan sejumlah orang yang dicurigai dari dalam. Apakah dia orang dalam sendiri atau mungkin dia bagian yang disuruh untuk ditemui oleh orang dari dalam. Jadi tetap tidak berhenti sekedar penjelasan bahwa udah kuncinya udah dibalikin tuh. Kunci dibalikin tapi kunci palsunya masih dia pegang. Kan itu sama aja Ya, nggak ada ya. penjelasan kan. Hmm. Jadi Hmm. si hacker ini juga mungkin dipakai secara abstrak oleh satu kelompok untuk mencicil kecemasan politik menjelang Oktober. Kan itu dasarnya itu kan. Ya, ya, Kan ya. kalau dia masih megang itu dibilang oke, gue mesti tahu ya kalau sini menjadi menteri besok gue buka nih. Kalau sini mau merapat pada koalisi ini besok gue buka nih. Jadi ketepatan dia itu memungkinkan kita menduga bahwa ini orang ngerti tentang politik Indonesia, kira-kira begitu. Kalau cuma Ya, hacker secara teknis ya dia bilang aja ya, gue teknikus aja. Tapi ini kelihatannya dia betul-betul paham momentum, dia ya. tahu peristiwa-peristiwa kunci nanti Hmm. dalam 1-2 bulan ke depan tuh. Jadi tetap kita akhirnya curiga dengan pengetahuan tadi bahwa dia mengerti langgam berpikir para pejabat Indonesia, dia mengerti kelakuan para pejabat, dan dia mengerti ini adalah ujung dari peralihan kekuasaan. Karena itu sangat peka dengan data. Karena itu gue serahin kunci, tapi kunci palsu gue pegang ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 saya kira dugaan-dugaan semacam itu sangat sangat wajar ya, Bung Rocky, karena sekali lagi momentumnya. Kedua juga perilakunya agak berbeda dengan hacker pada umumnya. Kalau hacker pada umumnya oke, urusannya transaksi tebus, kalau nggak tebus ya gue jual di dark web gitu ya. Kalau ini kan nggak dia dia bilang oke lah sekarang saya serahkan aja tapi tolong bangsa Indonesia karena pemerintah lu nggak mau kasih tebusan kalian kasih donasi ke saya. Ini agak aneh. Padahal dampak dari pembobolan ini kita bisa membayangkan ya, Bung Rocky. Kan ini kita kan jadi seperti telanjang di mata dunia ya. Ini semua data-data intelijen ada di situ. Saya membayangkan kepanikan yang terjadi terutama di kalangan intelijen khususnya begitu yang berkaitan dengan yang data-data intelijen atau bahkan nama-nama agen intelijen kita itu kan sangat berbahaya sekali gitu terjadi. Belum lagi juga soal kepolisian. Loh, data-data intelijen itu kalau sekarang kan bukan hanya intelijen secara spionase dalam pengertian intelijen bisnis dan sebagainya. Nah, kita nggak dapat sekalipun sampai hari ini satu kalimat pun yang memungkinkan kita percaya bahwa ini udah aman tuh. Presiden Ya, Jokowi juga ya apa poinnya Jokowi bicara dengan pesan moral semacam itu tuh. Di semua peringatan yang diberikan oleh pejabat, entah dia menteri, presiden atau petugas lapangan, tidak memungkinkan kita percaya bahwa data-data itu sudah dibalikkan dan kunci sudah diserahkan, atau lebih dari itu bahwa setelah diserahkan pun ada keamanan data-data pribadi kita kan. Jadi orang udah nggak percaya karena ketidakpercayaan itu yang akan dijadikan aura politik nanti di dalam tukar tambah penyusunan kabinet misalnya. Jadi tetap kita mesti kasih semacam pengkondisian supaya orang jangan kaget kalau kabinet hari ini misalnya harus memperhatikan kunci yang dia pegang oleh si hmm. hacker. Jadi seolah-olah Pak Prabowo mesti deal dengan si hacker ini, atau calon menterinya Pak Prabowo mesti deal dengan si hacker ini, karena hacker
akhirnya kita masuk dalam ya pengkondisian psikologi oleh si hacker. Karena itu sebetulnya semacam ancaman tuh bahwa oke, tapi saya udah pegang kuncinya ya. Kan itu memegang kunci artinya bisa buka ulang dan Ya. bisa nyebar kembali tuh. Ya, kita bayangkan yang kecil saja ya, Bung Rocky, yang nggak usah gede-gede amat. Misalnya nanti Pak Prabowo membentuk kabinet gitu dan karena hacker ini punya data itu dan dia iseng aja main-main begitu ada menteri yang dicalonkan dari partai-partai politik dan kemudian dia bocorkan itu dicicil begitu profil-profil dan skandal yang dilakukan oleh si menteri yang bersangkutan kan ini jadi berantakan dan sangat pemerintahan Pak Prabowo bisa terganggu dan bangsa Indonesia betul-betul akan jadi tertawaan dunia. Mestinya Jokowi kasih jaminan bahwa saya akan serahkan um, uh, tongkat kepemimpinan baru pada Prabowo dengan data yang bersih, dengan anggaran yang masuk akal, dengan rasa aman publik. Kan ini nggak ada. Jadi Pak Prabowo juga akan makin lama makin banyak loh beban Pak Prabowo itu untuk menyusun Iya, iya, kabinet itu. iya. Oh, membayangkan misalnya tekanan politik dari luar yang memanfaatkan data-data ini, kan bisa aja data ini Ya, juga dipakai oleh World Bank, dipakai oleh CIA, dipakai oleh Mossad, dipakai oleh siapa aja kan, ya. yang kemudian jadi pihak ketiga untuk deal dengan Indonesia dalam hubungan luar negeri, dalam diplomasi di beberapa wilayah yang masih banyak ketegangan politiknya tuh. Jadi demikian rumitnya kita atau demikian besarnya beban-beban kita sebagai bangsa yang harus diatasi oleh Prabowo. Jadi sekali lagi nih Jokowi itu taruh tiap hari dikasih beban aja pada Prabowo. Ya, Kan Jokowi bisa bilang kami udah bikin tim investigasi setiap hari akan ada update perkembangan. Ini kan ini kasus yang nggak kalah dengan pandemi di mana setiap hari dulu siapa namanya ketua ketua tim itu datang di depan televisi ngasih tahu perkembangannya begini, mati sekian tuh, yang masuk rumah sakit sekian, masih tersedia ranjang sekian. Ini juga soal data karena udah dibentuk tim mesti diberitahu dong. Oh ini rahasia, bukan rahasia. Mau di mana mau dirahasiakan? Oh hackernya sendiri bisa ngoceh tiap hari kok. Ya, yang kita khawatirkan kan, Bung Rocky, kalau memang motivasinya duit, bisa aja mereka mengembalikan itu gitu, seakan-akan dikembalikan karena pemerintah nggak mau membayarnya, tetapi mungkin sudah dibayar oleh pihak ketiga, oleh negara lain atau oleh kekuatan bisnis, kekuatan intelijen negara lain. 8 juta US dollar kan buat mereka ya itu harga yang cukup worth it untuk mendapatkan data seluruh Indonesia begitu. Ini dua tiga player yang lagi memantau pergerakan ekonomi Indonesia, volatilitas kurs dan harga saham itu sangat menggiurkan punya data semacam ini kan. Pasti. Jadi sangat mungkin juga ada semacam konsorsium yang bilang pada saya, kalau kita aja yang beli tuh, tapi nggak usah disebut ya, lu balikin aja tuh, toh kita udah dapat nih kunci-kuncinya nih. Jadi Ya, sekali lagi ini kompleksitas permasalahan ini bukan sekedar dengan himbauan moral dari presiden, himbauan moral dari menteri, himbauan moral dari Menko Polhukam segala macam. Ini kasus yang mesti dipaparkan, dibeberkan supaya kita ngerti bahwa kita pada akhirnya mengerti akan ada rasa aman atau pada akhirnya kita tidak akan percaya lagi dengan sistem penyerahan data pribadi kita pada sistem data nasional kan. Kan mesti itu. Jadi sekali lagi tetap kita akan tuntut sebagai warga negara, kenapa hak saya untuk mengetahui terhalangi? Kenapa justru hak saya untuk dapat perlindungan data pribadi saya dibocorkan? Kan itu intinya kan. ya, Itu kelakuan hacker, bukan soal kelakuan hacker. Hacker memang punya hobi begituan. Tapi yes. kenapa negara tidak mampu untuk memberi rasa aman pada warga negara? Ya. Ya, dan makanya itu saya kira harapan dari Pak Samuel, Pak Pangerapan ini untuk bahwa itu setelah dia mundur kasusnya berhenti dia, saya kira tidak cukup ya karena persoalan ini jauh lebih besar dari Ya. persoalan seorang Samuel Pangerapan yang mundur gitu. Ini ada masih banyak kalau saya lihat dari respon dari publik ya, suara-suara terutama di netizen, ini kemarahannya terhadap Menteri Menkominfo luar biasa besar dan tentu saja ujungnya orang kemudian mengait-kaitkan siapa sih Menkominfo ini. Ya ini dia ketua Projo dan orang dekatnya Pak Jokowi. Jadi ya kalau kemudian Pak Jokowi yang harus mengambil tanggung jawab ya jangan dibilang kita nyinyir gitu. Iya karena itu, jadi keterangan Pak Samuel udah saya berhenti dan semua ini ada pada saya tanggung jawabnya. Nggak ada pertanggungjawaban pada individu sebelum ada pemeriksaan kan. Jadi Ya, kelihatannya ada tekanan juga supaya oke, layani ya, kepentingan publik, layani
permintaan publik harus ada yang diberhentikan tuh. Saya kira juga saudara menteri mau berhenti itu, tapi sangat mungkin presiden bilang nggak usah berhenti karena nggak ada yang jaga gue lagi di sistem informasi ini nanti kan. Jadi Pak Budi sebagai menteri juga saya kira secara moral kalau saya kenal orangnya, dia pasti ingin berhenti aja tuh karena dia mau bilang nih gue yang bertanggung jawab. Tetapi dugaan saya dia udah minta pada presiden dan presiden tidak mau untuk memberhentikan itu. Itu artinya problemnya ada pada presiden sekarang. Ini dugaan hipotetik saya karena saya kenal watak menteri itu teman baik saya tuh. Jadi kelihatannya itu yang terjadi itu. Kan udah jadi rahasia umum bahwa Jokowi akan taruh orang yang dia percaya tuh. Nah, kalau orang itu bermasalah mau diganti oleh siapa? Kan itu soal berikutnya kan. Jadi kemampuan kita untuk melihat bahwa ini sebetulnya satu event, satu peristiwa yang memungkinkan kita mengerti bahwa di belakangnya ada proyek-proyek politik atau variabel-variabel politik yang memang sangat peka kalau dibuka secara umum atau kalau akhirnya harus diforensik oleh sistem peradilan kita itu. Ya, dan kalau ini kemudian tanggung jawab untuk melindungi data-data pribadi dan data-data rahasia negara itu, saya kira ya tidak salah kalau kemudian tanggung jawab utamanya ya harus dinisbahkan kepada Pak Jokowi. Ya, karena itu kan kita selalu ingin bahwa ini kan kabinet presidensial yang sebetulnya laporan hariannya ada pada Jokowi itu. Jadi Jokowi yang mesti tegur. Nah, teguran itu bukan pada dirjen. Dirjen itu bukan diangkat oleh Jokowi, dia itu karier tuh. Nah, menterinya yang diangkat oleh Jokowi. Orang bertanya, ya kenapa Jokowi nggak berhentiin menterinya? Lalu orang berpikir lagi, sangat mungkin justru menterinya ingin mau minta berhenti tapi Jokowi nggak berhentiin. Jadi di situ puzzle-nya di situ, political puzzle-nya ada di situ. Kenapa nggak menteri yang berhenti? Ya mungkin menteri bilang, gue sebenarnya mau berhenti, cuman Pak Lurah bilang jangan dulu, kira-kira begitu. Iya. Oke, jadi rumor itu yang berkembang. Ya, jadi saya kira bukan berarti dengan dikembalikannya kunci itu oleh hacker dan kemudian ada seorang dirjen mengundurkan diri dan urusan ini selesai. Tidak semudah itu. Ya. Betul, jadi tetap kita tagih misteri di balik hacker ini. Siapa dan apa kaitannya dengan peristiwa yang akan berlangsung di bulan Oktober dan November. Baik, makasih Bung Rocky. Kita nolkan semuanya. Yes, okay.